Subhana wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita sebagaimana yang telah kita mulai sebelumnya, yaitu surat At-Takwir. Tapi kita coba untuk lebih rinci di surat At-Takwir ini. Insyaallah nanti kita akan pakai kitab yang memang khusus untuk surat At-Takwir. Di minggu yang lalu kita menyampaikan di antara fadilah daripada surat At-Takwir ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzuru ila yaumal qiyamah ka'annahu ra'al 'ainin fayanzur wa idza qila samsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Apa kata Nabi, siapa yang ingin melihatku nanti di yaumil akhir kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah surat At-Takwir. Maksudnya idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat wa idza jibalu suyirat ilal akhir. Ini makna sahib di sini adalah al-muradu bis-sahib, yang dimaksud dengan sahib ini adalah al-mulazamah. Al-mulazamah ini artinya orang yang memang menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi sahib itu orang yang mentadaburi, orang yang membaca, orang yang menjadikan zikirnya adalah itu surat At-Takwir. Sama dengan surat Al-Mulk. Jadi kalau panjenengan menjadikan surat itu akan menjadi pengacaranya hatta udkhilal jannah, sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi pembelaan yang dilakukan oleh surat Al-Mulk itu bukan seperti pengacara. Kalau pengacara itu bisa menang. Nah, kalau hanya melihat apa ya selamat di yaumil akhir kelak. Karena begini Pak, di yaumil akhir kelak kita itu akan dikelompokkan. Jadi berbeda dengan dunia ini. Di dunia ini kita dikelompokkan bertebar-tebar ya Pak. Maksudnya di rumah itu naudzubillah, di kelompok itu bisa saja, kalau misalnya di rumah, bisa saja di rumah itu ada ahli surga, bisa ahli neraka. Jadi satu rumah atau dalam satu RT, ya di satu RT itu bisa saja ada ahli surga, bisa ahli neraka. Tapi nanti di yaumil mahsyar kelak, yang pasti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan nufusu zuwijat, bahwa diri kita ini akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ahlul Quran akan dikelompokkan dengan ahlul Quran. Ya, ahlu siyam akan dikelompokkan dengan ahlu siyam. Maka yang membaca surat Takwir menjadi mulazamah dalam kehidupannya, dia akan melihat diriku, kata Rasulullah. Berarti akan satu kelompok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dia akan melihatku, kata Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak
hadis yang menopang ini salah satunya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah setelah Fathul Mekah, Nabi Muhammad membagi-bagikan harta. Ya, salah satu yang dibagikan oleh Nabi adalah onta. Ada fakir miskin yang belum punya rumah, dibangunkan oleh Nabi, sehingga sebagian sahabat Ansor itu kasak kusuknya. Kenapa? Kami yang berjuang bersama Rasulullah, yang dibagikan harta adalah orang-orang yang ada di kota Mekah. Padahal yang berjuang selama ini bersama Rasulullah SAW adalah al-muhajirin yang pindah ke Madinah dan orang-orang Ansor yang berada di Madinah. Sehingga kasak kusuk itu didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah mengumpulkan orang-orang muhajirin dengan Ansor. Apa kata Rasulullah? Kalian ingin mendapatkan onta dan rumah itu, ya, atau kalian ingin bersamaku pulang ke kota Madinah? Kata Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu terenyuh dengan kalimat Rasulullah. Kalian ingin membawa pulang diriku ke kota Madinah, atau kalian ingin mendapatkan onta bersama rumah ini? Kata Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami lebih memilih engkau ya untuk pulang ke kota Madinah. Dan Rasulullah memilih pulang ke kota Madinah. Kenapa, Pak? Bukankah kota Mekah ini adalah tanah kelahiran kenabian? Dan kenapa Rasulullah SAW memilih kota Madinah? Ya, Masya Allah, Pak. Karena Nabi Muhammad SAW bahwa perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat, baik itu muhajirin dengan Ansor, adalah bagian yang tidak terlepaskan yang menyebabkan Nabi tetap berada di kota Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya di antara yang membuat Nabi lebih kuat bahwa sahabat-sahabat itu biasa, Pak. Jadi kalau Nabi sedang berada di majlis Quran seperti ini, Nabi sedang duduk seperti ini, maka di belakang ada yang baca surat Al-Mulk, di belakang Nabi ada yang baca surat At-Takwir, di belakang Nabi sedang baca surat apa, di belakang Nabi ada yang sedang bersolawat. Kadang Nabi itu berjalan di sekitar Masjid Nabawi itu. Ada sekelompok yang suka sekali membaca surat Al-Mulk. Ada yang suka sekali membaca surat At-Takwir. Ada sekelompok yang sedang memurajaah surat Al-Baqarah. Ada yang sehari-harinya dia hanya membaca kalimat Antallah la ilaha illa anta. Kemanapun dia pergi, Antallah la ilaha illa anta. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah li'anna qulubuhum muta'alliqum billah. Karena hati mereka ini sudah terikat oleh Allah. Nah, hati kita ini, Pak, kalau tidak ada cantolannya, hati ini harus ada cantolannya. Kalau hati ini tidak ada cantolannya, maka dia akan nyantol ke tempat yang lain. Ya, kalau enggak perempuan, kalau enggak ke anak, kalau enggak ke harta, kalau bapak-bapak apa, Pak? Yang hari-hari kerjanya itu, saya kan tanpa sengaja itu masuk di grup mobil itu. Hari-hari itu ceritanya adalah mobil, onderdilnya lah, kendarpotnya lah, klaksonnya lah, pokoknya hari-harinya itu saja. Hati ini memang harus ada cantolannya. Yang paling baik wa ahsanul muta'alliqu bil qalbi, yang paling baik hati kita ini tercantol adalah kepada Allah, Pak. Jenengan mau naik seindah apapun gunung, seindah apapun pemandangan, maka ketika sampai di sana lama-lama bosan atau tidak bosan? Bosan, Pak. Bosan. Seindah apapun dunia ini, ya, sehebat apapun dunia ini, maka ada titik yang disebut dengan tasaum. Tasaum itu artinya bosan. Ada satu titik
di mana hati manusia ini tidak pernah bosan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kisah nenek-nenek yang mau berangkat haji kemarin gitu kan, dari Kuwait. Jadi nenek-nenek ini tertinggal pesawat, Pak. Tertinggal pesawat, sudah pegang tiket, mau naik pesawat, ternyata pesawatnya sudah berangkat duluan. Nenek ini hanya melihat dari ruangan tunggu itu pesawatnya itu berangkat, tiket dipegang. Nah, haji itu rasanya sudah ada, dia sudah merasa di kota Madinah. Apa katanya? Ya Rasulullah, tidak ada kerinduan yang lebih daripada keinginanku ya Rasulullah, bisa ziarah ke makammu ya Rasulullah, dan ada hajj, dan ingin menunaikan hajiku ini ya Rasulullah. Atau berangkat sambil melihat pesawat itu, apa yang beliau baca? Antallah la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kalimat-kalimat itu tidak lepas dari lisannya ini, sehingga apa yang terjadi, Pak? Co-pilot itu mendengar suara krek, keras sekali di pesawat itu. Krek itu kan teorinya Pak Habibie ya, teori krek. Jadi terdengar keras sedemikian rupa, dikira pesawat itu mau meledak. Akhirnya sama co-pilot dipastikan pesawat itu balik ke Kuwait. Jadi muter, Pak, balik ke Kuwait, sampai dia mendarat di bandara Kuwait itu, semua ruangan penuh kecuali ruangan ibu ini. Jadi penumpang diturunkan kembali, ya, diturunkan ke tempat ibu tadi duduk, bertemu dengan temannya yang tadi, yang mungkin ibu ini sedang berwudu atau sedang apa, akhirnya dia telat. Dan akhirnya Masya Allah, Mak, diperiksa 1 jam pesawat itu, ternyata tidak ada apa. Sama co-pilot itu ditanya ibu ini, "Ibu, apa amalan panjenengan?" Katanya, "Saya tadi itu hanya mengatakan Antallah la ilaha illa anta, ya Allah, Engkau Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau." Terus kata co-pilot ini, "Sudah berapa lama ibu mengucapkan itu?" "Insya Allah sudah lewat dari 30 tahun. Masya Allah. Jadi hati seseorang yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bumi pun tunduk, Pak. Jangankan pesawat ya, bumi tunduk ya. Bumi pun tunduk. Jenengan lihat kisahnya Ashabul Kahfi itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan matahari, ya, mengkondisikan matahari supaya tidak masuk ke gua Ashabul Kahfi. Falamma gharabat taqriduhum dzatal yamini, ketika matahari gharabat, matahari itu akan tenggelam saja, gharabat taqriduhum dzatal shimal, maka matahari kami letakkan di utara, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Kenapa? Karena hati mereka yang muda-muda ini terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dahsyatnya Al-Quran. Itu dahsyatnya Al-Quran. Maka di surat At-Takwir ini kita akan lebih banyak belajar bagaimana Allah menggambarkan tentang alam ini, termasuk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza syamsu kuwirat." Jadi idza dalam bahasa Arab pernah kita bahas, kalau menggunakan kata idza itu memastikan sesuatu terjadi di masa yang akan datang. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini turun ketika Nabi belum menaklukkan kota Mekah. Dan apa yang terjadi? Nanti Nabi akan menaklukkan kota Mekah. Jadi Nabi membawa 100.000 pasukan masuk ke kota Mekah, ya, tanpa ada pertumpahan darah, ya, tanpa ada pertumpahan darah. Dan
seolah itu menjadi kabar gembira untuk Nabi dengan para sahabat bahwa kota Mekah nanti akan ditaklukkan. Nah, ada yang unik dari kalimat ini. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat itu artinya kata kerja tapi yang sudah berlalu. Tapi uniknya, bukankah kiamat itu belum terjadi? Bukankah sinar cahaya matahari itu belum digulung oleh Allah? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya seolah itu sudah terjadi? Nah, inilah yang disebut dengan kontekstualisasi pemahaman tradisinya orang Quraisy. Itu hanya bisa dipahami kalau kita paham bahasanya Quraisy. Maka ejaan Quraisy adalah ejaan asli. Jadi Al-Qur'an itu mengambil dasar yaitu dari bahasa Quraisy yang telah dilakukan kontekstualisasi sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terkadang kalau kita memahami Quran atau hadis yang hanya membacanya, maka bisa melenceng maknanya. Ya, bisa melenceng maknanya. Misalnya panjenengan baca kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Askandari. Beliau ini kan disebut dengan Amirul Muhaddisin, amirnya, pemimpinnya para ilmu hadis. Pertanyaannya, di Bulughul Maram kita akan temukan hadis yang hadisnya itu tidak sahih. Loh, kenapa ada ahlul hadis? Hadisnya di kitabnya ada hadis yang tidak sahih. Nah, itu kalau kita salah memahami, ternyata Bulughul Maram ini isinya hadis tidak sahih. Nah, padahal begini, misalnya hadis yang bicara tentang bagaimana berwudu sampai ke siku, hatta yaduru yadaihi. Rasulullah sampai di siku kan, di sini maka diputar tangannya, gini. Jadi sini diputar, nah ke depan. Maka hadis ini hadisnya tidak benar, tidak sahih. Nah, tapi para muhaddisin memahami kalau ada ayat famsu aydiyakum ilal marafiq, kan itu kan Quran. Al-Quran mengatakan cucilah tangan kalian sampai ke marafiq. Lalu ada hadis yang tidak sahih di Bulughul Maram. Yang tidak sahih ini kan bukan matannya, bukan isinya, hanya rijalul hadisnya. Orang yang meriwayatkan hadisnya saja yang bermasalah, tidak dobit. Maksudnya tidak jujur atau tidak terpercaya, sehingga hadis ini tidak sahih. Tapi isinya, matannya itu benar karena diikat oleh Al-Quran. Nah, jadi terkadang kalau kita memahaminya apa ya maksudnya idza syamsu kuwirat, ternyata itu maknanya terambil dari tradisi orang Quraisy, bahwa kalau mereka menggunakan fi'il madi yang telah berlalu padahal belum terjadi, maka itu maknanya adalah memastikan itu akan terjadi. Nah, jadi di sini Pak ada emosi namanya. Siapa yang emosi? Allah yang emosi. Kenapa Allah emosi? Karena Allah sudah memberikan segalanya kepada kafir Quraisy. Ya. Jadi liila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Semua nikmat seolah Allah berikan kepada orang Quraisy. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Nabi diusir sampai Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, seperti saya lah mungkin. Jadi kalau mahasiswa yang sudah diingatkan ini diperbaiki ya besok, ini diperbaiki ya besok, ini diperbaiki, ternyata enggak diperbaiki, tapi minta tanggal 17 kemarin itu untuk ujian skripsi gitu kan. Dableknya luar biasa. Jadi rasa itulah yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya idza syamsu kuwirat, ada emosi di sana. Ada emosi di sana. Jadi
Nah, kata kuwirat itu dari kata karo. Karo itu, nah ini cahaya lampu kita ini yang ada di sekitarnya disebut dengan apa ya? Disebut dengan cahaya yang ada di sekitar. Kalau Muhammadiyah itu kan ada cahayanya tuh, Pak. Yang ada pancarannya itu. Pancarannya itulah yang disebut dengan kuwirat. Jadi idza syamsu kuwirat. Jadi cahayanya itu digulung oleh Allah seperti orang pakai sorban di kepala ini lalu digulung. Nah, para mufassir menjelaskan ada dua makna. Pertama, cahayanya itu akan ditutup oleh Allah nanti di yaumil akhir kelak. Yang kedua maknanya adalah cahayanya masih ada tapi gelap sudah. Maka Allah menggambarkan pasti kata Allah bahwa apa yang menurut kalian itu tidak mungkin tidak bercahaya. Apa yang tidak bercahaya, Pak? Orang nggak mungkin mengira matahari itu tidak akan bercahaya. Nanti kata Allah, idza syamsu kuwirat. Ya, alhamdulillah. Kalau di zaman dahulu, di zaman kenabian, Allah bicara tentang yaumil qiyamah, paling orang kafir Quraisy bilang gini, masih jauh lah. Tapi kalau hari ini kita bicara yaumul qiyamah, semakin dekat atau semakin jauh, Pak? Nauzubillah ya. Nauzubillah. Jadi banyak, kalau dulu Pak, gempa itu ya, gempa di zaman kenabian itu termasuk jarang. Kalau hari ini Sumatera Barat hari ini sedang dilanda musibah yang gunungnya ya, Gunung Merapi itu ya, yang tidak terbiasa batuk-batuk ya, sekarang hari ini sering batuk dan mengeluarkan apa yang dikeluarkan hanyalah dingin, Pak. Air yang mengalir tapi dingin. Tapi yang melewati air, yang dilewati air itu semuanya akan rontok. Semuanya akan rontok. Jalan rontok, rumah rontok, ya masjid. Ya, jadi ada rumah seorang bapak, saya sering lewat di sana. Ya, memang bapak itu luar biasa memang. Ahlul Quran, istrinya juga ahlul Quran, anaknya ahlul Quran. Bayangin Pak, halamannya saja tidak disentuh oleh air itu. Ada masjid di sekitar situ juga tidak disentuh. Masya Allah. Artinya kita baru paham bahwa bumi ini, termasuk gunung yang ada di bumi ini, itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut idza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil. Nah, ketika Rasulullah membacakan idza zilatil ardu zilzalaha, apa kata sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah bumi ini juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, iya. Dia akan taat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat itu sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi indikator-indikator yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad hari ini begitu sudah banyak sekali. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, idza syamsu kuwirat. Jadi seperti Allah itu membuat zoom, Pak. Jadi kalau kita bikin, anak muda sekarang kan sering bikin konten pakai HP. Tadi muterin HP-nya itu dari atas, setelah itu ke bawah. Nah, jadi dari langit turun ke bawah. Untuk apa? Untuk mendramatisir apa yang ingin Allah sampaikan. Bagi orang kafir, Pak, surat Takwir ini seperti nonton film. Ya, di zoomnya oleh Allah, naik ke atas dahulu, baru turun ke bawah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Kata Allah, yang kedua yang akan pasti kata Allah Subhanahu wa taala adalah an-nujum. Matahari itu termasuk nujum atau tidak?
masuk ke nujum. Dia adalah sesuatu yang bercahaya yang ada di langit. Dia masuk ke nujum. Idan nujumun qadarat. Inqadarat itu artinya kalau cat ini sudah lama, maka lama-lama cat ini warnanya akan pudar. Nah, inqadarat itu artinya pudar. Nah, yang kita khawatirkan, Pak, apa kata para sahabat? Inqadarat itu yang kita khawatirkan. Ini adalah terkait dengan hati kita. Hati kita yang sudah keruh. Keruh itu artinya kemarin kita sampaikan di rongga di sini. Di rongga ini disebut oleh Allah, ya. Disebut oleh Allah seperti cahaya. Ya, kamishkatin fiha misbah. Di sini nih. Al-misbahu fid dujajah. Jadi cahaya di sini ini bagian daripada hardware yang Allah berikan kepada kita. Fiha dujajah, dilingkupi oleh kaca. Az-zujajah ka'annahu kawkabun durriyun zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Minyaknya itu zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Minyaknya bening, minyaknya bersih. Maka ketika cerminnya ini bersih, maka cahaya yang dari luar ketika dia masuk dia akan senyawa. Maka dia akan menjadi misbah, akan menjadi cahaya. Sama dengan HP kita ini. Kalau di sini sudah ada pulsanya, satelitnya akan nyambung. Nah, seperti itulah kira-kira. Orang yang sudah seperti ini, maka Allah mengatakan seperti matahari, wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka yang kita khawatirkan, kata sahabat, adalah hati kita ini yang sudah inqadarat. Ya, inqadarat itu artinya pudar, keruh, sudah lagi tidak bercahaya, sudah tidak bercahaya. Lalu sahabat berkomentar, ma alamatul qadar? Lalu apa tandanya hati kita ini sudah berkarat? Sholat itu sudah tidak terasa loh. Ini orang yang sholat ya. Jadi memang levelnya beda, Pak. Orang yang sudah sholat, ujiannya ada di sholat itu sendiri. Jadi apa? Sholatnya gak kerasa, wudhu ya hanya seperti lewat berwudhu, sholatnya juga tidak terasa nikmat, zikirnya biasa saja. Nah, kalau sudah ada rasa-rasa seperti itu, maka perbanyaklah sujud. Kata sahabat, fasjudu. Ya, fasjudu. Maka ketika dia sujud, maka apa yang bersih tadi? Yang ada di ini mulai kaca itu akan mulai membening, mulai membersih. Ketika dia mulai bersih, maka sinyalnya akan mulai kuat kembali. Makanya kalau panjenengan sudah bermulazamah dengan ayat-ayat Allah, mulazamah dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka cahayanya pun akan semakin kuat. Nah, suatu saat kata Allah, idzan nujumun qadar. Semua cahaya yang ada di langit itu akan mulai pudar. Ketika dia pudar, maka saat itulah mulai jatuh. Jadi bintang itu akan jatuh nanti, Pak. Kala cahayanya sudah mulai pudar, gelap. Nah, sudah mulai gelap dan dia akan jatuh. Nah, jadi makna yang disampaikan oleh sahabat ini ada yang hakikat itu benar-benar cahaya itu akan hilang dan dan bintang itu akan jatuh. Ada yang memaknai secara simbolik bahwa itu terkait dengan sumber cahaya hati kita ini. Dari cahaya matahari, setelah itu bintang, setelah itu dia akan pudar, setelah pudar dia akan jatuh. Kenapa manusia sering jatuh di muka bumi? Karena dia tidak memelihara cahayanya, kata para sahabat. Maka cahaya itu, sumber terkuat dari cahaya itu apa? Sumber terkuat dari cahaya itu adalah as-shalah. Ya. Cahaya yang paling kuat cahayanya kalau mau beli pulsa itu pakai M3 atau Telkomsel. Ya tergantung ya, Pak.
Ya katanya tergantung HP-nya Ustaz katanya. Kalau HP-nya bagus ya apapun masuklah gitu kan. Nah, sama Pak. Kalau apapun ya sebenarnya sinyalnya itu boleh apa. Tapi kalau orangnya bagus ya orangnya bagus maka pakai M3, pakai Telkomsel, pakai apa saja dia akan sinyalnya akan tetap bagusnya. Persoalannya HP-nya murah atau mahal? Jadi kita boleh milih Pak, boleh milih. Persoalannya bukan apa-apa. Persoalannya bahwa kita memastikan diri kita akan pulang kepada Allah. Kita memastikan diri kita akan pulang kepada Allah. Yang kita jaga adalah kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi pengingat buat saya, buat kita semua tentang bahwa kita ini bagian dari makhluk Allah dan cara pengabdian kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau malam besok ada yang ingin bertanya? Jason, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kemana? Kadang harus safar gitu ya. Tapi ya dengan senang hati juga, tapi ya beribadah juga. Ini gimana kita? Ya. Jadi uniknya Al-Quran itu Pak. Kalau Al-Quran bicara tentang hari kita akan bertemu dengan Allah, Allah pun membicarakan itu dengan serius. Kalau Allah bicara tentang dunia, Allah pun memberikan ruang untuk kita berdunia. Makanya disebut dengan tawazun. Sifatnya adalah seimbang ya. Jadi rongga hati kita ini memberikan ruang itu. Jadi kalau kita berpikir tentang akhirat, bahwa sesungguhnya ketika kita berpikir tentang akhirat bukan berarti kita meninggalkan dunia. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa secara fisik dan non fisik dari tubuh kita ini membutuhkan rongga yang sama sebenarnya. Ketika kita menginginkan dunia lalu kita memprioritaskan akhirat, maka dunia itu kita melihat dunia itu sebagaimana kita melihat akhirat. Ya, kalau kita mau safar, yang kita lihat itu adalah semua peristiwa yang terjadi dalam safar kita juga akan kembali kepada Masya Allah, Subhanallah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mau bertamasya, sama halnya melihat sesuatu, maka kita mengatakan Masya Allah, la quwata illa. Jadi tidak ada masalah yang kita jalani. Kita tetap berjalan di muka bumi ini sebagai tugas kita khalifah di muka bumi ini, bahkan sampai wilayah-wilayah politik. Maaf ya, sedikit saya sampaikan. Nabi di perang Ahzab, bayangkan di perang Ahzab itu Nabi hampir ketinggalan sholat asar. Riwayat yang lain mengatakan Nabi ketinggalan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya.
saking sibuknya berhadapan dengan perperangan. Sampai Nabi menggerutu menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, ini gara-gara kalian aku tertinggal sekian sholat, kata Nabi Muhammad, sampai dikodok sholat itu. Sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Jadi Nabi kalau persoalan seperti itu serius juga luar biasa. Nah, tetapi bahwa keseriusan kita dengan akhirat kita itu bagian daripada keseriusan kita untuk menghadapi dunia ini. Jadi tidak terpisah, kan? Jadi menjadi satu kesatuan. Jadi keseimbangan. Jadi kalau kita bicara, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang yaumul akhir, sebenarnya di satu sisi Allah sedang bicara tentang dunia. Karena apa? Akhirat itu kan jalannya adalah dunia. Ya, jalannya adalah dunia. Jadi beramal. Maka ada teman saya, seorang politisi, mengatakan, saya ini lama-lama bosan juga di politik ini. Kenapa? Banyak hal yang terjadi, ya, banyak hal yang terjadi. Tapi saya mengatakan, kalau tidak ada orang yang berada di wilayah itu, lalu siapa yang akan membuat aturan-aturan itu menjadi lebih bermakna, ya, bermakna. Jadi terus gimana, Ustaz? Ya, terus berjuang mengambil bagian-bagian seperti itu. Karena tidak semua orang bisa, Pak. Dan tidak semua orang kuat, ya. Tidak semua orang kuat untuk berada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kopinya sudah inkadarat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.